Disebut terima uang 4,2 miliar rupiah dari kapal asing, TNI AL membantah, tidak benar. Puluhan pemilik kapal asing telah membayar sekitar 4,2 miliar rupiah untuk membebaskan kapal yang ditahan oleh TNI AL yang mengatakan mereka berlabuh secara ilegal di perairan Indonesia dekat Singapura. Menurut sumber yang mengetahui langsung masalah tersebut, Reuters melaporkan. Puluhan sumber termasuk pemilik kapal, awak kapal, dan sumber keamanan maritim yang semuanya terlibat dalam penahanan dan pembayaran mengatakan pembayaran itu dilakukan secara tunai kepada perwira Angkatan Laut Indonesia atau melalui transfer bank ke perantara yang mengaku mewakili TNI Angkatan Laut Indonesia. Reuters tidak dapat mengonfirmasi secara independen apakah pembayaran dilakukan kepada perwira Angkatan Laut atau siapa penerima akhir pembayaran tersebut. Penahanan dan pembayaran pertama kali dilaporkan oleh Loyalist Intelligence, sebuah situs web industri, menurut laporan Reuters 14 November 2021. Sekitar 30 kapal termasuk kapal tanker, pengangkut curah, dan lapisan pipa telah ditahan oleh Angkatan Laut Indonesia dalam 3 bulan terakhir dan sebagian besar telah dibebaskan setelah melakukan pembayaran 4 miliar rupiah, menurut 2 pemilik kapal dan 2 sumber keamanan maritim kepada Reuters. Melakukan pembayaran ini lebih murah daripada kemungkinan kehilangan pendapatan dari kapal yang membawa kargo berharga seperti minyak atau biji-bijian jika ditahan selama berbulan-bulan untuk proses persidangan di pengadilan Indonesia, kata 2 pemilik kapal. 2 awak kapal yang ditahan mengatakan anggota Angkatan Laut bersenjata mendekati kapal mereka dengan kapal perang, menaiki kapal dan mengawal kapal ke pangkalan Angkatan Laut di Batam atau Bintan, pulau-pulau Indonesia di selatan Singapura, melintasi Selat Singapura. Seringkali kapten dan awak kapal ditahan di ruangan yang sempit dan terik, kadang-kadang selama berminggu-minggu sampai pemilik kapal mengatur uang tunai untuk dikirim atau transfer bank dilakukan ke perantara Angkatan Laut, kata 2 anggota awak yang ditahan. Panglima Komando Armada 1 Laksamana Muda TNI AL Arsyad Abdullah membantah ihwal permintaan uang 4,2 miliar rupiah tersebut. Dia menegaskan tidak ada pembayaran kepada Angkatan Laut Indonesia. Dia juga menegaskan tidak memperkerjakan perantara dalam kasus hukum. Tidak benar Angkatan Laut Indonesia menerima atau meminta bayaran untuk membebaskan kapal-kapal itu, kata Abdullah. Arsyad Abdullah mengatakan dalam 3 bulan terakhir terjadi peningkatan jumlah penahanan kapal karena berlabuh tanpa izin di perairan Indonesia, menyimpang dari jalur pelayaran atau berhenti di tengah jalur untuk waktu yang tidak wajar, dan semua penahanan itu sesuai dengan hukum Indonesia. Menanggapi laporan penahanan, Arsyad Abdullah mengatakan awak kapal tidak ditahan. Selama proses hukum, semua awak kapal berada di kapal mereka kecuali untuk interogasi di pangkalan Angkatan Laut. Setelah interogasi, mereka dikirim kembali ke kapal, katanya. Stephen Eskins, seorang pengacara maritim berbasis di London, yang telah memberi nasihat hukum kepada pemilik yang kapalnya telah ditahan di Indonesia, mengatakan Angkatan Laut berhak untuk melindungi perairannya, tetapi jika sebuah kapal ditahan, maka beberapa bentuk penuntutan harus dilakukan. Dalam situasi di mana Angkatan Laut Indonesia tampaknya menahan kapal-kapal dengan maksud memeras uang, sulit untuk melihat bagaimana penahanan semacam itu bisa sah, kata Elspin kepada Reuters. Dia menolak untuk memberikan rincian tentang kliennya. Juru bicara TNI AL Kolonel Laut LOT Muhammad Loholib mengatakan beberapa kapal yang ditahan dalam 3 bulan terakhir telah dibebaskan tanpa tuduhan karena tidak cukup bukti. 5 nahkoda kapal sedang diadili dan 2 lainnya telah dijatuhi hukuman penjara pendek dan denda masing-masing 100 juta rupiah dan 25 juta rupiah, kata Holib, yang menolak untuk menguraikan lebih lanjut tentang kasus-kasus tertentu lebih spesifik. Seorang juru bicara Otoritas Maritim dan Pelabuhan Singapura, sebuah lembaga pemerintah Singapura, menolak berkomentar. Selat Singapura, salah satu jalur air tersibuk di dunia, dipenuhi oleh kapal-kapal yang menunggu berhari-hari atau berminggu-minggu untuk berlabuh di Singapura, pusat pelayaran regional di mana pandemi COVID-19 telah menyebabkan penundaan. Kapal telah bertahun-tahun berlabuh di perairan di sebelah timur Selat Singapura ketika mereka menunggu untuk berlabuh. Selama menunggu, mereka mengira berada di perairan internasional dan karena itu tidak bertanggung jawab atas biaya pelabuhan apapun, kata 2 analis maritim dan 2 pemilik kapal. TNI AL mengatakan daerah ini berada di dalam perairan teritorialnya dan bermaksud untuk menindak lebih keras kapal yang berlabuh di sana tanpa izin. Kapal riset berbendera Cina, Haiyan DC-10 terdeteksi masih beraktivitas di Laut Natuna Utara berdasarkan pantauan dari Indonesia Ocean Justice Initiative melalui Automatic Identification System. Berdasarkan laporan analisis yang dikeluarkan EOG, kapal itu melakukan instruksi ke wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia sejak akhir Agustus hingga September lalu.
Kapal Haeundae 10 sempat meninggalkan ZEE Indonesia pada 29 September 2021 dan menuju Ferry Cross Reef, suatu gugusan pulau karang di Laut Cina Selatan yang dilengkapi dengan pelabuhan untuk kepentingan perbekalan, replenish supply pada perang dan kapal pemerintah Cina lainnya. Namun sejak 4 Oktober 2021, kapal Haeundae 10 kembali masuk dan beraktivitas di LNU hingga 22 Oktober 2021, tulis IOG dalam laporannya. IOG menduga kapal Haeundae 10 melakukan kegiatan survei riset di Laut Natuna Utara. Ada 4 alasan kapal tersebut diduga tengah melaksanakan riset ilmiah, kelautan, atau bahkan pemetaan sumber daya alam non-hayati di ZEE dan landasan kontinen Indonesia. Pertama, Haeundae 10 memiliki status dan kemampuan untuk melaksanakan survei dan riset ilmiah kelautan. Kedua, kapal itu dioperasikan oleh Guangzhou Marine Geological Survey yang memiliki tugas dan fungsi dalam survei geologi kelautan dan telah berperan dalam berbagai kegiatan eksplorasi minyak dan gas Cina di Laut Cina Selatan. Ketiga, pola lintasan kapal yang mengindikasikan adanya kegiatan riset ilmiah kelautan. Serta keempat, pengakuan pemerintah Cina atas riset ilmiah kelautan yang dilakukan oleh kapal survei Dayang Hao di ZEE Malaysia, yang pola lintasannya serupa dengan kapal Haeundae 10. Mengutip Asia Maritime Transparency Initiative (CSIS), IOG menjelaskan, terdapat beberapa indikator atau pola lintasan kapal yang tengah melaksanakan aktivitas survei dan riset ilmiah kelautan. Pertama, lintasan kapal yang umumnya berpola grid dan lawn mower atau pola cetak sawah, yang menandakan adanya survei betimetri untuk memetakan dasar laut. Kedua, kecepatan rendah dari kapal yang menandakan adanya aktivitas pengumpulan data. Ketiga, kapal berhenti secara berkala atau mengunjungi titik koordinat yang sama berulang kali, mengindikasikan adanya aktivitas penurunan atau pemeriksaan peralatan survei. Berdasarkan data AIS, IOG menyatakan pola lintasan kapal Haeundae 10 sesuai dengan 2 pola pertama di atas.